Ini untuk kesekian kali. Sebentar aja, jangan nanyanya panjang-panjang ya. Ya. Hasil pertemuan ini, keresahan saudara-saudara kita yang mempunyai unit di rumah susun, seharusnya selayaknya pemerintah saat ini concern dengan teman-teman saudara-saudara kita membeli rumah susun, membantu bagian dari program pemerintah, yaitu membeli dengan kemampuan masing-masing. Selayaknya pemerintah juga melindungi dalam hal ini, misalkan tumpang tindihnya berkenaan dengan fungsi P3SRS. Sekali lagi, P3SRS itu adalah persatuan penghuni dan pemilik satuan rumah susun, bukan singkatannya dirubah. Persatuan pengelola dan pengembang satuan rumah susun. Ingat, karena kenapa? Kebiasaan pengembang selalu tidak mau segera membentuk P3SRS dengan dasar atas pertelaan. Ya, pertelaan itu sekali lagi, nanti kalau sudah bicara pertelaan, nanti bicara SLR. Ya, surat layak fungsi. Ada di beberapa rumah susun, kita juga prihatin, satuan rumah susun sudah terbentuk, apartemen harusnya terbentuk di sana 4 tower, 5 tower, ternyata yang 1 tower itu dibentuk yang namanya ruko atau kantor, sehingga fungsinya tidak berfungsi lagi, mereka tidak dapat lagi sertifikat. Akhirnya apa? Dengan dalih itu tidak keluarlah sertifikat. Nah, sekali lagi kita harapkan dengan adanya Pergub 2027 itu segera dirubah, dibantulah teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya segera. Yang keprihatinan yang paling dalam adalah pengelola menentukan tarif dasar listrik. Bayangkan, tarif dasar listrik itu yang punya wewenang siapa? PLN. Jadi tidak boleh yang menentukan itu PLN loh. Jangan naik kilowattnya sekian, harus itu. Kalau tidak setuju, diputus listriknya. Kalau tidak setuju lagi, diputus lagi. Nah, ini problem. Jadi kita berharap ke depan ya pemerintah pusat segera deh merubah undang-undang ini, melindungi undang-undang. Jadi pasal-pasalnya sudah kelihatan, kalau 59, 73, 75 itu udah kelihatan kasat mata. Jadi jangan lagi multitafsir. Kita berharap teman-teman kita sebagian sudah melakukan penghuni satuan rumah susun class action ke Mahkamah Konstitusi. Kita berharap ini selesai segera, terus dibentuk P3SRS, kembalikan lagi kewenangannya kepada pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Jadi dia mengelola sendiri. Coba bisa bayangkan, dia tahu nggak bahwa dia bayar security 1 juta, bayar security 500.000. Dia tahu nggak? Padahal pengamanan itu bukan dilakukan untuk mengamankan satuan rumah susunnya, tetapi apa? Untuk mallnya, ngamanin mall, dia tanggung jawab, kan nggak benar. Masa orang membeli satuan rumah susun lebih mewah rumah susun daripada rumah yang punya alas bawah? Dia alas atas aja loh, bangunannya di atas doang. Ya, itu prihatin. Makanya kita berharap segeralah Undang-Undang 20 2011 segera diklarifikasi, jangan sampai multitafsir. Kemudian Pergub juga segera direvisi, tidak tumpang tindih, ya, supaya jelas. Saya kira itu saja. Begini, saya tegaskan lagi, reklamasi itu belum pernah dibahas di Komisi D internal, tetapi dibahas di Rapindgab, rapat pimpinan gabungan. Tetapi alhamdulillah saya beserta Pak Wakil Ketua juga, Pak Soris, tidak pernah hadir di Rapindgab. Karena masing-masing menilai kita harus evaluasi dahulu. Kalaupun ada ketua kami, Pak beliau saat itu konsen berbicara sebagai selaku Balegda. Ya, beliau sebagai Balegda, maka beliau ikut berpartisipasi tugas kedewanannya gitu. Kalau saya kan kebetulan tidak Baleg, jadi tidak serta di dalam itu. Sekali lagi, jadi kalau ada siar bahwa
oh ini akan terus dijalankan, ya sesuai aturan saja. Kita juga tidak bisa. Tetapi sekali lagi fungsi Komisi D hanya membahas tata ruang saja, tidak beraturan harus sampai skup besar ya, pembangunannya boleh apa enggak gini-gini enggak, tetapi tata ruangnya, penataan ruangannya saja ya. Jadi bukan zonasinya yang batasannya enggak, kita nggak bicara. Harusnya namanya itu dibalik ya, dibaliknya bukan di kami. Kami hanya sekali lagi di tata ruangnya di Komisi D ya. Setelah jadi reklamasi, tata ruangnya untuk apa, nah itu di Komisi D ya. Nah ini nanti kita telusuri, karena terus terang surat pengajuan pun belum ada di kami, jadi kami belum bisa tidak lanjuti. Kami akan nanti dipertanyakan juga di dalam pembahasan RKPJ berkenaan dengan reklamasi, dasarnya amdalnya apa segala macam kita pertanyakan nanti di kami. Ya wajar, karena tempatnya beliau pengadu dari mana? Sekarang beliau diintimidasi, ya ditekan harus begini ngikutin aturan. Bayangkan saja mereka harus bayar IPL sekian besar, sertifikatnya tidak punya kan. Harus sekarang bayangkan kalau kita semua tidak punya surat. Loh, bisa bayangkan tadi saya mencontohkan, kalau sakit bagaimana, kalau meninggal bagaimana, punya nggak lahan untuk pemakaman? Jangan lahan punya pemerintah loh. Sementara yang bersangkutan tadi sudah belum terdaftar sebagai warga Jakarta misalkan, tidak berKTP DKI, ya kan, atau mau berKTP DKI, tetapi karena nggak ada tempat domisilinya sebagai domisili ya. Beliau tadinya di Jakarta Timur punya rumah susun di apartemen di Jakarta Pusat. Nah, hunian ini untuk pemakamannya dari mana? Nggak punya dia. Nah, itu kita harus pikirkan sampai sejauh mana. Ya, dengan pemerasan itu bukan pemerasan lah. Iya, bukan, makanya saya bilang minta evaluasi. Jangan bahasanya pemerasan.